Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat? Engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam berkah dalam. Saat perarakan dari sakristi masuk gedung gereja ini, saya sambil sedikit melirik. Iki engko kira-kira umatnya akeh apa ora ya? Karena jauh lebih banyak yang pertama. Tapi syukur ini masih terhitung lumayan. Saya khawatir kalau umat yang hadir pada jam ini sedikit karena ikut bukber. Ora melu poso, melu bukber, buka. Kemarin malam saya juga bersama dengan beberapa umat bukber di warung, lalu buka dengan tanda salib berdoa. Kayak mau melu-melu. Saya membatin diri saya sendiri ya. Makan bersama dikira pemiliknya ini buka bersama, ternyata bukan buka puasa tapi makan bersama. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara pernah bukber?
Malam ini undangannya? Lah sing ora mangkat mesti bukber mesti karo kanca-kancane. Apa yang terjadi dalam buka bersama itu kira-kira? Foto pasti. Apapun situasinya, foto solusinya, gitu kan. Dalam peristiwa buka bersama itu, mangan makan itu, ngobrol ngecuprus ngalor ngidul, termasuk di dalamnya default kumpul wong akeh kuwi mesti ngerasani. Wah, ngono akeh banget nganyi pokoknya. Hari ini kita mengenangkan makan-makan. Tapi makan-makan bukan buka bersama, bukber, bukan. Tapi makan-makan yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya disebut sebagai perjamuan malam terakhir. Itulah mengapa tadi saya bagian pengantar mengatakan Ekaristi ini beda dengan ekaristi lainnya. Karena dalam Ekaristi mengenang perjamuan Tuhan ini, kita sungguh mau menghadirkan peristiwa apa yang Tuhan Yesus berikan, tontonkan, tunjukkan kepada murid-muridnya. Yang pertama, dalam peristiwa perjamuan terakhir, Yesus mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kita bisa melihat lagi dalam bacaan kedua. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus menulis begitu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku ketika mengangkat tubuh. Dan juga perbuatlah ini untuk mengenangkan daku ketika mengangkat cawan. Kedua adegan itu poinnya sama, mengenangkan. Mengenangkan apa? Mengenangkan mengangkat roti, mengenangkan mengangkat piala. Dan itu yang diwariskan oleh Yesus bagi murid-muridnya. Warisan apa? Warisan ini. Dan oleh gereja, sampai sekarang kita bisa merayakannya dengan yang disebut Ekaristi. Nah, apa yang dibuat oleh Yesus ini saat perjamuan malam terakhir ini, itu mengenangkan peristiwa Paskah. Kalau kita merayakan Ekaristi, sesudahnya mengenangkan peristiwa penyelamatan dosa kita karena wafat dan kebangkitan Kristus. Nah, tradisi yang oleh Yesus dilakukan itu dalam perjamuan malam terakhir itu mengenangkan Paskah. Paskah yang dikenakan, Paskah yang seperti apa? Yang diwartakan dalam bacaan pertama. Perintahnya sama. Kalimat terakhir tertulis begini. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang Tuhan perintahkan kepada Musa dan Harun hendaknya diturunkan terus-menerus. Peringatan Paskah. Tuhan lewat. Siapa yang selamat? Yang rumahnya diolesi dengan darah anak domba. Tadi disebut harus dilakukan turun-temurun. Nah, kalau ini dihubungkan, apa yang diperbuat oleh Yesus menyerahkan tubuhnya itu menggenapi, itu menyempurnakan dan tidak ada lagi korban persembahan karena korban Yesus sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, saudari-saudara yang terkasih, mengenangkan perjamuan terakhir ini kita mengenangkan pemberian hidup Yesus dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan perayaan ini, mengenangkan perjamuan malam terakhir ini, kita juga diingatkan kembali bahwa peristiwa itu menandai Yesus menetapkan Ekaristi. Yesus menetapkan Ekaristi.
Sehingga kita bisa merayakan Ekaristi seperti ini, meskipun bentuknya beda dengan bentuk pada waktu itu. Dan silakan buka dalam doa pembukaan tadi saya wakili, halaman 3, saya mendoakan begini. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja korban yang baru dan kekal. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada gereja korban yang baru dan kekal itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ekaristi. Kita bersyukur atas warisan yang Tuhan berikan. Dan karena ada Ekaristi itulah erat kaitannya dengan adanya sakramen imamat. Kalau tidak ada sakramen imamat, tidak mungkin gereja sampai 2000 tahun ini mempersembahkan korban yang dipercayakan kepada Tuhan Yesus untuk gereja. Maka kita semua diingatkan. Perjamuan malam terakhir, Ekaristi yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus ini adalah perintah Tuhan. Bagaimana saya bisa mengatakan perintah Tuhan? Jelas, lakukanlah ini. Maka sekarang saya mengingatkan kepada kita semua, dadi Ekaristi yang kita rayakan harian, mingguan, itu bukan pertama-tama karena dikongkon Romo, mesake Romo ndak ora ono umate, bukan. Itu Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka Ekaristi, misa itu merupakan panggilan, undangan yang Tuhan telah wariskan untuk gereja. Siapa gereja? Kita semua. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi berarti kita memenuhi undangan Tuhan. Dan kita makin lama makin diharapkan Ekaristi bukan menjadi kewajiban tetapi menjadi kebutuhan hidup kita. Karena Tuhan sendiri yang memberikan itu dan kita menanggapinya dengan sukacita. Ini yang pertama, mengenangkan makan-makan, perjamuan. Dan Yesus Tuhan kita mempercayakan kenangan ini kepada gereja dalam rupa Ekaristi. Yang kedua, dalam perjamuan malam terakhir ada peristiwa pembasuhan kaki. Ada simbol yang kaya di dalam Ekaristi ini, perjamuan ini. Salah satunya adalah imam nanti akan menanggalkan kasula, lalu mengganti ami. Ami itu bahasa ibu-ibu dapur, celemek gitu kan, celemek. Apa maknanya? Maknanya adalah Yesus merendahkan diri. Kita ingat Minggu Palma dan besok Jumat Agung, kisah bacaan Filipi, kenosis. Yesus merendahkan diri, taat seperti manusia bahkan sampai wafat di salib. Menanggalkan kasula, simbol Yesus menanggalkan kemuliaannya. Bukan berarti nanti ada pembasuhan kaki, daripada nanti kotor kasulanya, remone ya repot, kasulane dicopot. Bukan. Ini simbol kemuliaan Kristus. Kristus menanggalkan kemuliaannya itu untuk kemudian membasuh murid-muridnya yang sekarang diwakili dari 12 ini. Pesannya sama. Yang kuperbuat, lakukanlah. Satu, melakukan, mengenangkan Ekaristi. Yang kedua, melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus contohkan. Kalimat terakhir dalam bacaan Injil. Apa yang sudah dibuat oleh Yesus? Memberikan diri setotal-totalnya, sehabis-habisnya sampai pada kematiannya. Maka ini pesan bagi kita menjadi orang Kristiani yang merayakan Ekaristi mingguan entah harian. Kita semua diajak akhirnya Ekaristi tidak hanya berhenti di altar, tetapi juga bergerak menuju panggung. Entah itu pasar, entah itu keluar, tapi apa yang mau dikatakan? Memberikan kesaksian. Sampai hidup kita pun mengorbankan. Untuk siapa? Yang paling dekat adalah keluarga. Pengorbanan apa yang sudah aku wujudkan untuk sesama kita?
tindakan kasih apa yang sudah aku wujudkan sebagai perwujudan perintah Tuhan hari ini. Lakukanlah apa yang sudah aku perbuat bagimu. Dan pembasuhan kaki menandakan pembasuhan dosa, penghapusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas Ekaristi yang ditetapkan oleh Yesus. Maka kita ditantang, diundang, mari melakukan itu, merayakannya dengan sukacita, kapanpun itu. Dan yang kedua, mari melakukan perbuatan yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan, pengorbanan sampai sehabis-habisnya dalam cara kita masing-masing, versi kita masing-masing. Entah untuk keluarga, entah untuk masyarakat, entah untuk siapapun mereka yang membutuhkan kehadiran kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Kita lanjut.